Bismillahirrahmanirrahim. Ada seseorang di kota Madinah dulu, teman-teman sekalian. Pada saat dia sudah menginjak umur di atas 40 tahun, maka dia pun tiba-tiba membuat dirinya seakan-akan gila, teman-teman sekalian. Padahal dia seorang pengusaha yang sukses segala macam. Kemudian dia datang ke Masjid Nabawi dan tidak mau pulang ke rumahnya. Setiap kerabatnya datang, dia buat dirinya seakan-akan gila. Padahal sebenarnya tidak gila. Dan dia sudah meninggalkan usaha-usaha dia yang berjalan. Berjalan sekian waktu, kurang lebih berjalan 20 tahun dia melakukan perbuatan tersebut. Sampai datang seseorang penuntut ilmu dari wilayah Irak datang ke kota Madinah, kemudian ingin sholat di Masjid Nabawi, bertemu dengan para ulama dulu di majelis mereka di sana. Kemudian dia lihat orang ini, dengan hikmah Allah SWT dia lihat orang ini. Ini kisah dinukil oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah beliau tentang masalah peringatan kematian, dari mati sampai surga dan neraka, semua dibahas panjang lebar, dan itu ada bahasan kita di file playlist YouTube. Insya Allah sudah ada kitab Tadhkirah. Teman-teman sekalian, orang ini kemudian salaman, kenalan dengan orang di masjid, sampai tiba ke orang ini. Lalu orang ini membuat dirinya seakan-akan gila, nggak ngerti apa yang diucapkan gitu kalau ditegur. Tapi selama 3 hari tinggal di Masjid Nabawi, orang ini tidak tinggal di penginapan, dia tinggal di Masjid Nabawi karena ingin memperbanyak ibadah. Dia curiga dengan orang ini. Kenapa pada saat orang-orang semua keluar dari masjid, orang ini kelihatan normal. Dia bersihin masjid, dia sholat dengan khusyuk, dia berdoa, dia baca Quran, ibadah aja kerjanya. Setelah 3 hari, dia pamit sama sebagian orang yang sudah dikenal di situ, dari para ulama, dari orang-orang yang soleh sholat di situ. Dia datang terakhir ke orang ini, lalu dia mengatakan, saya mau pamit pergi. Dan perlu anda tahu, saya tahu anda tidak gila, kata orang ini, yang pendatang ini. Saya tahu anda tidak gila, dan saya memperhatikan semua sikap anda selama 3 hari ini. Termasuk rupanya kalau malam, orang ini sering datang ke Baqi. Di waktu malam orang semua sudah tidur, kuburan di sebelah masjid Nabi SAW, kuburan para sahabat. Kemudian dia selalu menangis, mengucapkan salam sambil mengatakan, ya Allah, kapan kau waktunya, gitu kan, ampunilah dosa-dosaku. Dia memohon kepada Allah SWT dengan ini. Tidak mungkin orang gila. Maka dia mengatakan, anda bukan orang gila, dan saya tahu, saya memantau kegiatan anda selama 3 hari. Karena tidak ada orang lain, maka orang itu pun mengatakan, dari mana kau tahu? Dia bilang, saya tahu orang gila tidak akan seperti anda, membersihkan masjid dengan bersih, anda mengaji dengan benar, anda berzikir, semuanya sholat on time, selalu di saf pertama, anda kalau malam ke Baqi, dan saya dengar doa-doa anda. Maka orang itu pun mengatakan, benar. Lalu anak muda ini bertanya, tolong sampaikan kepada saya, kenapa anda lakukan ini? Dia bilang, sekitar 20 tahun yang lalu, saya melihat di jenggot saya ada tumbuh rambut atau jenggot yang berwarna putih. Waktu saya sedang bercermin, maka pada saat itu tiba-tiba saya berpikir, kalau ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kapan saya akan sibuk dengan dunia ini? Maka dia pun mengatakan, saya ambil inisiatif agar saya tidak terganggu. Toh juga ahli waris saya sudah bisa jalankan usaha-usaha saya. Saya ingin fokus ibadah di Masjid Nabawi sampai ajal saya datang. Maka dia bilang, saya pun melakukan perbuatan seperti ini. Jadi subhanallah, ada orang-orang yang sadar dan engah, maka mereka tahu akan hari kembali kepada Allah itu, teman-teman. Jadi jangan selalu bodohin diri kita. Kita tertipu dengan badan yang sehat, kulit yang masih kencang, ya banyaknya proyek-proyek yang bisa kita dapatkan, apalah segala macam makanan yang melimpah, dan kita lupa ternyata kita akan kembali kepada Allah SWT. Kita boleh nikmatin dunia, karena Allah SWT memberitakan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang artinya, kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat sana. Sholat, puasa, zakat, semua ibadah-ibadah kerjakan tujuannya untuk akhirat. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Kita boleh pakai mobil yang bagus, kita punya rumah yang bagus, kita punya pakaian yang bagus, makanan yang sehat, kita berolahraga, kita boleh nikmatin pemandangan yang indah yang tidak ada unsur haramnya, tapi bukan menjadi tujuan utama. Dia hanya sekedar untuk lebih menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Kita punya rumah untuk kita bersyukur, kita punya mobil untuk kita bersyukur. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Tapi jangan sampai kita tidak kenal yang namanya haram dalam pendapatan tersebut. Kita jadikan sebagai target utama. Orang-orang beriman, subhanallah, apapun yang luput dari dunia ini tidak penting bagi mereka. Bahkan bagi mereka lebih mahal mereka ketinggalan sholat subuh ya, daripada dunia dan seluruh isinya. Lebih mahal mereka ketinggalan 2 rakaat sholat duha, 2 rakaat sholat malam, daripada mereka ketinggalan dunia dan seluruh isinya. Bagi mereka dunia itu sangat kecil.
Makanya para tabi'in mengatakan kami menemukan kaum, maksudnya para sahabat yang tidak ada nilainya dunia di sisi mereka kecuali hanya seperti atau bahkan lebih ringan ya daripada sebelah sayapnya lalat. Artinya tidak penting bagi mereka hilangnya dunia, yang penting jangan mereka kehilangan ibadahnya. Mereka sangat memahami sabda Nabi SAW, rakaatai fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnatul fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kurang dari 3 menit kita sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, Al-Fatih dengan Al-Kafirun, dengan Al-Fatih dengan Al-Ikhlas di rakaat pertama dan rakaat kedua, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bagi orang beriman justru akhirat adalah target utama. Dunia tidak boleh ditinggalkan, tapi bukan itu target utama. Ini perlu difahami teman-teman sekalian.